Halo sahabat Poppy, akhir-akhir ini banyak ya istilah baru yang sering kita dengar nih, seperti di media sosial atau langsung digunakan dalam percakapan. Anxiety disorder. Benar, itu yang akan kita bahas di episode ini. Jangan pindah channel ya guys. Istilah anxiety disorder mungkin masih asing di telinga Anda. Secara garis besar, anxiety disorder merupakan gangguan suasana perasaan seperti depresi, sering ada bersamaan dengan depresi, dan bila tidak segera diatasi, maka berpotensi buruk seiring berjalannya waktu. Jika tidak ditangani dengan baik, anxiety disorder dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hubungan Anda dengan orang-orang terdekat, bahkan dengan pasangan dan anak Anda sendiri. Penyebab dan gejala anxiety disorder. Hingga kini belum ada yang secara pasti berhasil menjelaskan penyebab terjadinya anxiety disorder. Namun, secara umum ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan risiko gangguan kecemasan. Di antaranya faktor genetik, faktor biologis, senyawa kimia dalam otak, lingkungan, dan juga stres. Dalam kondisi puncak kecemasan, Anda mungkin dapat mengalami serangan panik tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini ditandai dengan keluarnya keringat dingin, jantung berdebar, sulit bernapas, mual, rasa ingin pingsan, nyeri di bagian perut atau dada, rasa kehilangan kontrol diri, dan mendadak lemas hingga pingsan. Jenis-jenis anxiety disorder. Anxiety disorder bukanlah gangguan kecemasan yang berdiri sendiri, melainkan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya. Yang pertama, generalized anxiety disorder. Sesuai dengan namanya, generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan menyeluruh ini ditandai dengan perasaan cemas atau khawatir terhadap berbagai hal yang tidak spesifik, mulai dari kecemasan terhadap kondisi kesehatan, pekerjaan, sampai reaksi berlebihan untuk hal-hal yang sederhana seperti berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, fobia. Fobia merupakan salah satu gangguan cemas yang ditandai ketakutan hebat terhadap hal-hal yang tidak membahayakan diri atau seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, seperti misalnya takut berada di ruangan gelap, takut terhadap makanan tertentu, takut terhadap warna tertentu, dan lainnya. 3. Gangguan kecemasan sosial. Umumnya, perasaan khawatir ini dipicu oleh ketakutan atau malu berada di keramaian, takut dipandang salah, takut salah bicara, dan sebagainya. Dalam berkomunikasi, mereka akan cenderung mengalihkan wajah atau menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Yang keempat, post-traumatic stress disorder atau PTSD. Post-traumatic stress disorder atau gangguan kecemasan pasca trauma yang kerap muncul pada seseorang yang mengalami kejadian traumatis. Misalnya, pernah jadi korban perampokan, pernah cedera parah, atau berada di tengah situasi yang mengancam nyawa, seperti berada di medan perang. Dalam kebanyakan kasus, orang yang mengalami PTSD akan terus berada dalam mode bahaya dan selalu berada dalam kondisi siap siaga. Misalnya, orang yang pernah berada di daerah konflik atau korban perang akan langsung ketakutan saat melihat seragam tentara. Yang kelima, gangguan panik. Saat gangguan ini muncul, biasanya penderita akan merasakan gejala yang hebat berupa jantung berdebar, sesak napas, keringat dingin, tubuh lemas dan gemetar, mual, dan pandangan gelap seperti akan jatuh pingsan. Karena sifatnya yang muncul kapan saja dan di mana saja, penderita gangguan cemas biasanya akan menarik diri dari kehidupan sosial, membatasi aktivitas harian, dan lebih suka menghabiskan waktu di kamar. Yang keenam, obsessive compulsive disorder atau OCD. Obsessive compulsive disorder merupakan gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya pikiran obsesif terus-menerus dan perilaku berulang yang bertujuan meredakan pikiran obsesif tersebut. Misalnya, sering mengulang mencuci tangan karena khawatir belum bersih dari kuman. Selain itu, mereka yang mengalami OCD akan cenderung mengatur sesuatu dengan pola yang
Jadi, nggak perlu khawatir ya kalian. Berikut beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, mencukupi waktu tidur dan istirahat. Yang kedua, mengurangi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Yang ketiga, mengatasi stres dengan mencoba teknik relaksasi, misalnya seperti meditasi dan yoga. Yang keempat, beraktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Yang kelima, bercerita kepada teman atau orang yang bisa dipercaya. Namun, bila anxiety tidak juga hilang, padahal sudah dilakukan dan faktor pemicunya juga sudah ditangani, sebaiknya segera berkonsultasi ke psikiater. Hanya psikiater atau ahli yang bisa menentukan bahwa seorang itu mengalami anxiety disorder atau tidak. Bila pemeriksaan menunjukkan hasilnya anxiety disorder, maka psikoterapi dan konseling menjadi jalan yang ditempuh untuk memulihkannya. Pemberian obat penenang juga dilakukan bila memang ditemukan. Nah, jika kalian mengalami anxiety disorder, mungkin bisa berkonsultasi langsung kepada pakarnya. Poppy Psikolog hadir untuk membantu menangani kecemasan yang sedang Anda rasakan. Langsung saja hubungi di Instagram @poppypsikolog. Nah, sekian pembahasan mengenai anxiety disorder. Semoga bermanfaat ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga, secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.